Misalkan kita ingin melakukan update, contohnya kita ingin mengubah shortcode di dalam project kita. Maka kita perlu membuild ulang image-nya dan merunning ulang Docker kontainernya. Nah, sebagai contoh ya, di project kita, misalnya kita akan mengupdate tulisan ini. Waktu kita buka To Do app ya, waktu tidak ada agenda sama sekali, maka di bawahnya akan ada tulisan no items yet, kemudian add one above. Artinya tidak ada item, jadi silakan tambahkan di atas. Nah, tulisan ini akan kita update atau akan kita ubah menjadi tulisan seperti ini. You have no to do items yet, kemudian add one above. Nah, artinya sebenarnya sama, tetapi ini memberikan contoh aja gimana kalau misalnya kita ingin mengupdate project kita. Nah, silakan masuk ke dalam sini ya, folder src, kemudian static, js, kemudian masuk ke dalam file app.js. Ya, kita akan masuk ke dalam Visual Studio Code, yaitu src ini tadi ya, kemudian static, kemudian js, kemudian kita buka file app.js ini. Kemudian masuk ke baris nomor 56 ini. Nah, ini ya, akan saya ubah. Saya akan copy aja dari notes-nya. Akan saya copy yang bagian bawah sini, begini ya. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code, akan saya tambahkan di bagian bawahnya. Dan yang ini akan saya komen. Nah, supaya tidak terbaca sebagai kode. Nah, jadi nanti yang akan dijalankan adalah yang bagian yang ini. Oke, kita save dulu. Silakan tekan Ctrl S. Kemudian kita akan build ulang image-nya. Supaya yang terbaca sekarang adalah yang bagian ini. Kemudian kita akan langsung build Docker image-nya. Kita tulis Docker, build, kemudian -t, kita kasih nama sama, getting, strip started, begini, kemudian spasi titik. Untuk memberitahu bahwa Docker filenya berada di direktori yang sama. Kemudian kita enter aja. Nah, perhatikan Docker akan membuilding image yang baru, di mana di dalam image ini terdapat shortcode yang udah kita ubah di dalam project-nya. Nah, proses buildingnya udah selesai. Sekarang kita akan langsung running kontainernya dari image yang barusan kita buat. Kita tulis docker, kemudian run. Saya tulis -d, kemudian -p. Kita publish, atau kalian bisa tulis seperti ini sebenarnya. -dp, ini pun sama saja. Kemudian kita masukkan portnya, yaitu 127. Kemudian titik 0, titik 0, titik 1. Kita ambil port nomor 3000. Dari Docker kontainernya juga port nomor 3000. Kemudian kita masukkan nama image-nya, yaitu getting, kemudian started. Kita enter aja. Nah, perhatikan, ini akan terjadi error karena kalau kalian lihat di dalam Docker desktop ya, sudah ada kontainer yang berjalan di port nomor 3000. Karena itu kita harus hapus dulu kontainer ini. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar cara menghapusnya dengan mengklik tanda delete di sebelah pojok kanan ini. Atau sebenarnya kita juga bisa menghapus Docker container ini dari terminal. Caranya adalah seperti ini, masuk ke dalam Visual Studio Code, kemudian ketikkan komen seperti ini, Docker, kemudian container, kemudian ls. Nah, di sini komen ini digunakan untuk mengetahui Docker container apa saja yang sedang aktif. Kemudian kalian tekan enter. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah Docker container yang sedang aktif. Kita akan mematikan Docker container ini. Caranya atau komennya adalah seperti ini, Docker container, kemudian stop, kemudian kita masukkan container ID-nya. Kita bisa copy dari sini, copy aja, kemudian kita pastikan ke sini. Kemudian saya jalankan ini. Nah, dia akan mengembalikan nilai ini, artinya bahwa Docker kontainernya sudah berhasil dimatikan. Kalau kita ambil lagi perintah Docker container ls ini, saya enter ya, perhatikan tidak ada lagi kontainer yang aktif. Nah, sekarang bagaimana cara menghapusnya? Kalau stop tadi cuma mematikan kontainernya, untuk menghapusnya kita tulis di sini Docker container, perintahnya adalah rm. Nah, rm ini artinya remove. Kemudian kita masukkan Docker ID-nya yang tadi, yang barusan kita copy ya, tinggal kita paste aja. Kemudian kita enter lagi.
perhatikan dia mengembalikan nilai ID Docker kontainernya, artinya Docker kontainernya sudah terhapus harusnya dengan ID yang ini. Untuk mengetahui semua Docker kontainer yang ada, kita bisa tulis gini, Docker container ls ya, kemudian kita tambahkan flag -a seperti ini. Artinya kita meminta daftar semua Docker kontainernya. Kayak enter ya. Nah, sekarang ini adalah Docker kontainer yang tersedia. Perhatikan yang ID-nya seperti ini sudah tidak ada. Adanya yang ini sama yang ini. Berarti kita sudah berhasil menghapus Docker kontainer yang tadi masih aktif. Dan juga kalau kalian cek ke dalam Docker desktop ya, di bagian kontainer, nah Docker kontainer yang aktif tadi juga sudah terhapus. Nah, jadi seperti itu cara untuk mematikan Docker container yang running dan juga cara untuk menghapusnya. Nah, sekarang kita akan ulang run Docker container ini. Saya akan bersihkan dulu terminalnya. Kita akan ulang running Docker container di mana kita sudah mengupdate source code-nya seperti ini. Nah, ini saya jalankan lagi. Nah, sekarang sudah berhasil ya, di mana sebelumnya terjadi error karena portnya sedang digunakan oleh Docker container yang lain. Nah, kalau kalian lihat di bagian Docker desktop, nah sekarang sudah ada kontainer yang aktif. Kalian bisa klik portnya untuk masuk ke dalam aplikasinya. Nah, sekarang tulisan ini sudah berubah. Tadi tulisannya harusnya adalah, saya lupa tadi apa ya. Nah ini, tulisannya adalah no items yet, add one above. Sekarang jadi you have to do items yet, you have not to do items yet, add one above. Jadi begitu, saat kita ingin mengupdate source code di dalam Docker container kita, di dalam aplikasi yang ada di dalam Docker container kita perlu membuild ulang, ya, kemudian kita hapus dulu kontainer yang berjalan, dan kita running ulang kontainernya. Dan kalau kalian ingin mengupload image yang sudah kalian update source code-nya, nah kalian bisa lakukan hal yang sama seperti di video sebelumnya.